Hai, ketemu lagi. Ini sudah hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat rangkuman di bawah ini dalam description box. Kita sudah ambil dari deck yang pertama. Saya pikir ini adalah bacaan yang baik ya, karena ini sepertinya kita sudah mendapatkan satu manfaat setelah kita berhasil memilah mana yang lebih utama, yang perlu kita dedikasikan energi kita, dan mana yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini bukan sesuatu yang perlu kita masuki energinya, kita hanya hindari, dan kita bisa melihat bahwa lingkungan kita itu tidak sepenuhnya sejalan dengan kita, tetapi kita akan baik-baik saja karena kita fokus dengan apa yang kita inginkan, ya. Kita fokus untuk mengambil benefit, manfaat. Kita tidak teralih untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita. Ya, jadi di sini saya sudah mengambil dari dua deck. Ini adalah Lady, Enjoy Growth and Rewards. Jadi kalau tadi bicara tentang reward, bunganya ini, maka di sini sepertinya rewardnya keluar lagi, ya. Ada kata rewards, Lady, dan ini adalah ketika kita mengambil manfaat. Sekali lagi, mengambil manfaat dari apa yang sudah kita upayakan di masa lalu. Dari Sacred Destiny Oracle ini, previous events atau kosisnya adalah openness, ya. Kalau ini digambarkan dengan bulan yang berada di konstelasi yang sangat rumit di sana. Ini sebenarnya hanya menggambarkan bahwa ada satu fokus di latar belakangnya, itu banyak cerita. Biarkan saja, tapi yang menjadi fokus, yang benderang adalah bulannya, dan itu adalah yang menjadi perhatian kita. Apa perhatian kita adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada bulan dan di sini ada matahari, dan ini digambarkan kebahagiaannya dengan dua lumba-lumba ini di atas lautan, dan lautannya dibuat warnanya semburat cerah. Ini menunjukkan kebahagiaan semaksimal mungkin. Kita bisa melihat all bright, semuanya terang, tidak ada sisi shadow di sini. Entah kenapa kartu ini menunjukkan kalau kita fokus hanya pada yang terang. Ya, dan di sini fokus sekali lagi near future-nya. Ini digambarkan dengan snowy mountain peak, spiritual evolution, rising above mundane situation, and reaching greater heights. The snow at the peak represent pristine clarity, ya, kejelasan yang sangat murni. Mountain peaks are often the destination of spiritual pilgrims. Many cultures believe that the tops of the mountains were the resting points of the gods and celestial beings. Ini yang poinnya adalah fokus kebahagiaan kita, ya, melihat semua dari sisi terang, dan di situ kita sampai pada tingkat yang lebih spiritual, ya. Kartu-kartunya bicara demikian. Kalau kita fokus, walaupun lingkungannya tidak semuanya adalah hal yang terang, tentu saja, karena selalu ada dua sisi mata uang, tetapi memang kita fokus pada kebahagiaan ini sehingga kita bisa menggunakan kebahagiaan mundane, ya, keseharian kita sebagai pijakan kita mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Oke. Saya akan mengatakan sesuatu yang lebih tinggi. Puncak itu ada di bulan ketika ada di Capricorn. Ya, Capricorn itu tempatnya memang selalu di atas kalau kita whole sign, ya. Karena dia adalah puncak dari upaya kita. Kita mengupayakan, ini bukan perjalanan yang mudah. Dan buat Capricorn, ya, energi feminin masuk ke energi Capricorn yang maskulin. Yang maskulin itu artinya penuh dengan perjuangan, ya, bukan berarti feminin tidak perjuangan, tetapi di sini ada energi yang tidak sepenuhnya bright tadilah. Jadi selalu ada dua sisi, tetapi sepertinya hari ini karena dia diterangi oleh matahari, terang dengan matahari,
itu sebenarnya somehow apapun kita tetap bisa mencari kebahagiaan. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, hari ini tidak akan mudah karena situasi tadi yang sudah muncul sedikit demi sedikit, informasinya berusaha untuk keluar tetapi selalu ditutup dengan no, still. Apapun yang terjadi di luar tidak selalu sejalan dengan dirimu, tetapi kamu tetap bisa mencari kebahagiaan karena di sini selalu ada keberuntungan, dan matahari yang trine dengan bulan itu adalah satu hal yang sangat positif. Ya, saya ambil itunya dulu. Yang lain energinya sebenarnya tidak ada yang terlalu baru. Barangkali kita melihat dari Venus yang trine dengan Neptunus, di mana kita juga bisa melihat situasi tidak lagi hanya kebahagiaan, kenyamanan yang sifatnya tadi mundane, itu keseharian yang fisik, tetapi kebahagiaan yang diperoleh secara spiritual. Ya, itu yang utamanya. Oke, kita lanjut dengan tarotnya. Ini sebenarnya kalau secara sekilas ya, sebelum saya melihat ke belakang, sepertinya saya perlu melihat ke belakang nanti. Kita tidak lagi menunggu, memang masih ada jarak dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap bisa bersabar kok. Kita tidak harus menunggu dalam kondisi sendu ya, dan kita tidak perlu mempermasalahkan hal yang sifatnya tidak perlu mempermasalahkan yang sifatnya adalah hanya membawa konflik pada diri kita. Oke, berarti kan energi konflik itu ada, tetapi kita tidak lagi menunggu, tidak memfokuskan. Jadi sepertinya ini adalah fokus, kan dia melihat hanya pada materinya itu, tapi kita tidak fokus ke menunggu yang belum jadi, tetapi mungkin kita lebih bersabar, healing, atau membuat kesibukan lain untuk mengisi hari-hari kita dengan happy dan tidak perlu peduli pada hal yang sifatnya tidak terlalu perlu untuk diperhatikan. Oke, tadi saya tidak jadi melihat ke dalam. Anyway, saya akan melihat ke self love reading 5 kartu. Oke. Ini situasinya, you are here for a purpose. Remember it or define it for yourself. Remember your spark. Iya, lihat ke dalam situasinya. Tidak usah terlalu fokus keluar. Challenge-nya adalah conquer fear. Mungkin kita masih terbawa cemas situasi di luar, apakah akan berpengaruh pada kita. Solusinya adalah love your shadow, ya. Love yourself as you are. Doing so, you accept and work with the flaws in yourself and learn to accept others as they are. Ya, jadi kalau di sini solusinya adalah memang ya biasa, yang namanya dunia ada hitam putih, ada maskulin feminin, ada yin and yang, dan ada terang dan gelap. Tetapi solusinya yaitu adalah sebagian dari kehidupan ini. Advice-nya, change your environment. Ya, berarti kita memang di tengah semua situasi, tengah semua hal yang ada di sekeliling kita, kita bisa mengendalikan apa yang menjadi lingkungan kita dengan menggunakan satu niatan khusus untuk bergerak ke satu arah. Use discernment ini maksudnya adalah kita mengarah ke situasi yang memang kita inginkan. It's okay to question something that does not resonate for you. Personal truth vary according to different and changing perspective. Oke, jadi sepertinya bolak-balik informasi yang keluar untuk bacaan hari ini adalah ketika bulan berada di Capricorn, itu kan sebenarnya banyak hal yang menjadi pemikiran, karena biasanya Capricorn itu sangat detail, energinya sangat detail dari semua sisi dan semua dipikirkan. Jadi serius lah, artinya serius. Tetapi pada saat ini ketika bulan menerima sinar langsung dari matahari,
dan yang disinari bukan masalah tapi adalah diri sendiri, ya, sehingga memang kalau ada situasi yang tidak terlalu sejalan dengan diri kita dan kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari, bahwa semua orang punya pengharapannya sendiri, punya cara berpikir sendiri, ya, yang kita lakukan sekarang adalah gunakan apa yang ada di kita, cara pemikiran kita, dan fokuskan pada semua yang membuat kita happy. Itu hari ini. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.